Coba deh, ya ampun keren banget gak sih? Maaf banget ya guys kalau misalkan berisik, ada suka suka. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngasih video beberapa ide tentang konten yang bisa kita buat untuk YouTube channel kita sendiri. Nah, bagi kalian yang pengen banget berkecimpung di dunia per-YouTubean, pasti masih bingung banget kan mau bikin konten apa sih kira-kira yang sesuai dengan channel YouTube kita. Nah, untuk kasus ini nggak cuma kamu kok yang bingung, pasti semua YouTuber tuh pernah ngalamin yang namanya bingung, kebingungan mau bikin konten apa lagi setelah ini. Mau YouTuber yang udah hebat aja, mereka tuh kadang juga masih merasakan yang mereka kebingungan untuk bikin konten selanjutnya. Yang nama YouTuber hebat pasti pernah ngalamin yang namanya jadi YouTuber pemula. Sebelum kita jadi YouTuber handal, sebelum kita jadi YouTuber hebat, pasti bermula dari YouTuber pemula. Karena segala sesuatu itu pasti berkembang ya guys, dari sesuatu yang kecil sampai jadi sesuatu yang besar. Nah, kalau misalkan kita lihat-lihat nih sebagai contoh, misalkan kita tuh bisa nemu banyak banget beauty vlogger dari Indonesia ya kan, gak cuma satu tapi tuh udah banyak banget. Dan apa yang bikin mereka beda itu yaitu personal dan pembawaan versi mereka sendiri-sendiri, yang pastinya mereka tuh kayak kontennya itu sama tentang make up gitu, tentang review misalkan. Nah, yang jadi perbedaannya ya mereka membawakan dengan versi mereka sendiri. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang konten nih, pasti nggak asing lagi lah istilahnya. Udah banyak yang menggunakan YouTube itu sebagai sarana pembelajaran, sarana tutorial atau informasi. Berbagai informasi itu hampir bisa kita dapatkan lewat YouTube. Ide konten menarik yang banyak, menurut aku banyak banget peminatnya, termasuk aku sendiri. Aku suka banget nontonin konten-konten yang kayak gini. Oke, kita mulai aja dari konten yang pertama. Nah, kalau ngomongin soal konten konspirasi, pasti kalian udah nggak asing banget kan sama konten yang satu ini. Kontennya Nancy Judge, yang isi kontennya itu berisi tentang berbagai cerita konspirasi, cerita horor, dan cerita lainnya. Bagi kalian yang suka banget mengumpulkan informasi, kayak membaca suatu ilmu tentang sejarah dan lain sebagainya, kalian cocok banget menjadikan konten ini sebagai referensi yang mau kalian buat. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ya. Nancy Judge punya 6,96 juta subscriber. Ini ada beberapa YouTuber yang lainnya juga yang punya konten yang hampir sama konten ini. Nah, yang kedua ini channelnya Nadia Omara. Kalau misalkan kita lihat, dia itu punya 2,33 juta subscriber, dan hampir semua videonya itu juga punya viewers yang banyak banget. Intinya jadi rata-rata orang itu suka banget sama video yang berbau konspirasi atau bentuk cerita kayak gini. Nah, sebenarnya kan isi kontennya kayak hampir sama gitu kan. Nah, yang membedakan mereka apa? Yaitu mereka membawakan dengan versi mereka sendiri. Oke, lanjut konten kedua. Di sini kan banyak banget, ada nyanyi, ada gambar, ada lukis, dan yang lain sebagainya. Bagi kalian yang hobi gambar dan nggak bisa public speaking ataupun ngomong di depan kamera, kita bisa bikin channel yang sesuai sama kita ini. Contohnya kayak channelnya Sylvie Mahdal ini. Channelnya Sylvie Mahdal. Nah, dia ini udah punya 652.000 subscriber. Nah, bikin konten tentang gambar. Nah, di sini kalau misalkan aku lihat semua rata-rata dia tuh punya ciri khas yang gambarnya itu pakai pensil. Buat aku sendiri, aku tuh juga terinspirasi lihat kontennya dia ini. Coba kalian lihat ini, gambarnya dia bener-bener bagus banget kan, emang detail dan bagus banget, emang kelihatan real banget kan kalau misalkan kita lihat.
aja. Ada yang kedua channel tentang gambar itu Drawholic ya. Nah ini dia udah punya 2,8 juta subscriber. Isi kontennya itu dia menggambar dengan pensil warna, yang mana dia tuh kayak suka meniru gambar-gambar selebriti, gambar-gambar kartun atau anime atau karakter. Coba lihat deh gambarnya tuh benar-benar detail dan bagus banget kan. Jadi nggak memungkiri bagi kalian yang suka banget gambar itu kita tuh bisa bikin channel kayak gini yang mana hasil viewers dan subscribernya itu juga banyak banget. Sebenarnya ampun keren banget. Maaf banget ya guys kalau misalkan berisik ada. Terus yang ketiga, kalau misalkan dua channel tadi itu mereka tuh bikin konten gambarnya itu pakai pensil dan pakai pensil warna, sekarang pakai ada juga ya. Kalau misalkan kalian penggemar watercolor cat air, kalian juga bisa lihat channelnya si Saida Campbell. Nah ini dia udah punya 719.000 subscriber, yang model videonya tuh bener-bener cantik banget dan unik banget, estetik banget deh pokoknya. Bagi kalian yang suka hal-hal yang unik, cantik, rapi, jadi cocok banget bikin channel kayak si Syahda ini. Oke, next yang ketiga itu tentang konten edukasi. Nah bagi kalian yang suka bagi kalian yang suka banget ngomong di depan orang, atau kalian suka yang namanya bagi bagi kalian yang suka public speaking atau ngomong di depan orang banyak, atau sukanya itu mengedukasi, kalian juga bisa bikin konten-konten kayak Gita Savitri ini. Nah dia tuh udah punya 1 juta subscriber. Nah ini isi kontennya dia macam-macam ya, ada vlog, ada beropini. Nah bagi kalian yang suka public speaking ya, tadi kita bisa bikin konten kayak si Gita Savitri ini. Misalkan kalian punya kiat-kiat kayak apa ya, cara belajar ataupun tips-tips apalah yang mengedukasi, kalian bisa bikin konten yang bentuknya ngomong di depan kamera kayak gini. Terus ada juga konten yang kedua itu analisa channel yang udah punya 381.000 subscriber. Nah dia ini bikin konten tentang menganalisa atau tentang kisah inspiratif, atau intinya tuh kayak bisa bikin cerita dalam bentuk ini sesuai dengan pengalaman kita sendiri. Ngomongin tentang konten edukasi, kali ini kita ngomongin 2 tipe konten edukasi. Yang tadi kan bentuknya kayak public speaking, dia ngomong langsung dan mengedukasi langsung gitu. Nah kalau misalkan channel satu ini, dia itu bentuknya kayak ada ilustrasi gambar yang dibuat untuk menambah pemahaman si penonton agar paham dengan isi dan video yang dibawakan. Contohnya ada channel Kok Bisa. Terus juga ada yang hampir sama dengan channel Kok Bisa ini, yaitu daftar populer, terus ada fakta populer, terus ada Mac. Jadi mereka tuh menjadikan video-video yang bentuknya edukasi, kayak pengetahuan sains, bagaimana alam, kayak gimana manusia bertahan hidup, ataupun kayak gimana hewan itu makan, melahirkan, kayak gitulah intinya. Sesuatu video yang memberikan konten edukasi tapi nggak ngomongnya secara langsung. Bagi kalian yang hobi dengan makan dan memasak, gak ada salahnya kita coba bikin konten tentang memasak. Contohnya kayak channel ini Fun Cooking, yaitu udah punya 1,21 juta subscriber. Bikin tutorial tentang masak yang bisa yang simple, bisa yang berat, bisa kue, bisa es krim, bisa apapun.
misalkan kalian suka dengan hal-hal yang berbau tutorial masak atau kita hobi masak, sebenarnya kan hobi tinggal di videoin, upload deh. Masih ada kaitannya sama tentang video masak memasak, yaitu mukbang atau review makanan. Contohnya kayak kontennya Ria SY ini juga salah satu youtuber favorit aku, yang dia itu udah punya 3,5 juta subscriber. Dia ini nggak cuma tentang makanan tapi tentang vlog, sambil jalan sambil makan, hobi makan. Bisa tuh bikin konten kayak bentuk vlog mukbang, video mukbang, konten mukbang kayak gini juga. Terus yang kedua yang subscribernya juga udah banyak banget, yaitu konten punya Tanboy, yaitu udah punya 10,4 juta subscriber. Itu banyak banget loh itu, dan isinya ya sama gitu loh, tentang makanan, tentang review, intinya kontennya itu tentang makanan kayak gini. Dan ide yang kelima atau ide yang keenam, kalau misalkan kalian itu suka beli barang dan suka buat penilaian terhadap barang itu tuh, kalian tuh bisa bikin video tentang review. Banyak sekarang video-video tentang review, nggak review makanan, kayak punya Tashi ini yang nonton udah banyak banget, udah 2 jutaan ya penontonnya. Jadi soal review makanan, tentang juga soal review kosmetik, misalkan review baju dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, yang ke-7 konten yang menarik menurut aku. Nah, di sini dia utarakan dengan kata-kata, dan vlognya itu bener-bener simple dan estetik banget deh pokoknya. Kayak kok bagi kalian yang hobi bersih-bersih, nyapu, ngepel, bersihin rumah, itu udah bisa dijadiin vlog gitu loh. Kayak gini juga masak, terus baca, ya udah intinya kayak daily vlog kehidupan sehari-hari, rutinitas aktivitas harian itu bisa direkam dan bisa dijadiin konten buat YouTube kita sendiri. Contohnya kayak gini. Itu aja video kali ini. Intinya kalau misalkan kita itu mau bikin konten YouTube, kalau bisa yang emang sesuai sama passion kita. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.